Alhamdulillah, saat ini saya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Akan tetapi proses tersebut juga tidaklah mudah ya begitu. Saya mulai menghafal itu ketika SDIT dulu. Sebenarnya saya SDIT. SDIT, Masya Allah. Waktu itu mulai sedikit Ustaz. Ketika SDIT saya mulai dari 30 dan 29. Kemudian setelah lulus dari SDIT, oleh orang tua saya dipondokkan di Ma'had Al-Muqaddasah. Itu berada di Ponorogo ya. Pengasuhnya Ustaz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Kemudian di sanalah sebenarnya proses menghafal saya dimulai ya di sana. Saya mulai ketika itu sedikit demi sedikit dari mulai satu halaman sampai alhamdulillah beberapa halaman. Awal mula memang sangat termasuk sulit ya, terutama untuk anak usia SMP. Ketika itu saya menghafal satu halaman itu pertama kali mungkin butuh waktu sampai 2 jam mungkin untuk mendapatkan hanya satu halaman. Itu pun juga mungkin paginya hafal, sorenya masih lupa lagi. Tapi kemudian alhamdulillah berproses, saya berada di sana selama 3 tahun. Untuk tahun pertama dan tahun kedua saya fokuskan memang untuk menghafal, fokus untuk menghafal. Murojaah akan tetapi tidak intens gitu, hanya waktu malam hari saja. Kemudian ketika kelas 3 saya putuskan untuk tawakuf sebentar. Ketika itu alhamdulillah hafalan saya sampai di juz 17 ketika itu. Jadi karena niat saya pengennya apa yang saya dapatkan saya juga bisa membacanya gitu. Akhirnya saya putuskan kelas 3 itu saya tawakuf hafalan baru. Saya mulai lagi dari awal untuk melancarkan apa yang saya dapatkan gitu. Alhamdulillah semuanya Allah permudah, dan ketika lulus di sana alhamdulillah bisa terbaca dari juz 1 sampai juz 17 gitu. Kemudian alhamdulillah Allah pilihkan juga untuk sekolah lanjutannya, Allah pilihkan saya untuk masuk ke Ma'had Muskarimah, berada di Karanganyar di situ. Di sana programnya ada 4 tahun, Ustaz. Ada 4 tahun. Tahun pertama takhusus Quran atau takhusus Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi untuk tahun pertama waktu itu kami hanya memfokuskan menghafal Al-Quran dan juga belajar dasar-dasar bahasa Arab. Nah dari sana alhamdulillah saya melanjutkan lagi. Itu dari sana saya ulang lagi dari satu lagi. Alhamdulillah Allah permudah. 1 tahun berikutnya alhamdulillah sudah selesai gitu, alhamdulillah. Akan tetapi itu pun juga yang sisa dari juz 18 berarti sampai juz 28 juga belum lancar sempurna gitu. Akhirnya mulai kelas 1 sampai kelas 3 saya usahakan untuk bisa membacanya dalam 1 kali duduk gitu. Prosesnya panjang, kira-kira selama 3 tahun sisanya itu. Nah kemudian 4 tahun saja. Tahun pertama takhusus tadi, kemudian sekolah formal biasa 1, 2, dan 3. Alhamdulillah juga Allah permudah prosesnya begitu. Ketika ujian tahfidz alhamdulillah Allah permudah untuk bisa membaca 30 juz. Jadi diberi waktu 2 hari. Waktu itu saya mulai baca itu dari hari pertama ba'da asar, kemudian selesai di hari berikutnya ba'da maghrib gitu. Ya mungkin itu saja, semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi untuk kita semuanya, dan juga untuk muhasabah diri saya sendiri juga. Jadi walaupun kita sudah hafal Al-Quran, sudah banyak hafalannya, bukan terus kemudian juga kita berhenti murojaah gitu. Karena percuma kalau kita hafalan kita banyak, mau kita hafal 10 juz, 15 juz, atau bahkan sudah hatam 30 juz, akan tetapi kalau
malas-malasan dalam bermurojaah. Jadi saya menasihati diri saya sendiri dan juga para asatidzah sekalian, mari kita mengistiqomahkan murojaah. Sebisa mungkin kita sempatkan murojaah, walaupun satu hari misalkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, kita usahakan untuk istiqomah. Baik, karena saya diminta untuk memberikan testimoni, mungkin nanti sebentar saja. Kalau untuk berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi pertama kali dulu saya itu peserta mukhoyam Al-Quran yang pertama, kapan pertama. Saat itu saya belum menikah, jadi baru lulus kuliah seperti itu. Kemudian saya lupa saya itu pertemuan keberapa di mukhoyam tersebut itu. Salah satu pematerinya itu Ustazah Nur Jannah, yang kebetulan beliau itu pernah mendampingi Ustazah Yusroh almarhumah ya ke Palestina. Nah, saat itu beliau bercerita bahwa salah satu yang membuat orang-orang Yahudi itu gentar terhadap orang Palestina, ya. Padahal orang Palestina itu dalam kondisi kekurangan dan lain sebagainya seperti kita ketahui bersama. Tetapi yang membuat mereka gentar adalah anak-anak mereka yang usianya masih 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ketika mereka bermain yang terlafazkan Ar-Rahman, Al Quran atau Wan Najmi Idza Hawa, seperti itu. Sehingga tidak heran ketika sasaran Yahudi itu memang yang ditembaki anak-anak kecil. Ya, jadi Yahudi itu bagaimana caranya? Orang-orang Palestina itu jauh dari Al-Quran. Orang-orang tuanya dibiarkan hidup dan anak-anak kecil ditembaki gitu. Karena memang mereka sangat takut dengan apa yang dilantunkan oleh anak-anak kecil itu. Kenapa orang-orang Palestina sedemikian mengajarkan anaknya dari kecil gitu ya? Jadi saat itu saya bertanya, saya ingat saya bertanya, Pak Ustazah, bagaimana caranya kok bisa anak-anak tersebut itu masih kecil dan mereka belum bisa fokus ya, 2 tahun kan masih ngompol, masih pakai popok gitu. Tapi kok bisa yang keluar itu ayat-ayat Al-Quran. Ternyata memang orang Palestina itu melihat orang Yahudi itu juga sama. Ketika anak-anak mereka itu masih kecil, itu sudah didoktrin. Ketika makan, ketika bermain itu didoktrin bahwa itu tanah kita, harus berebut dan sebagainya. Nah, sama orang Palestina pun demikian. Dan kita akan memenangkannya dengan Al-Quran. Maka setiap keluarga di sana itu benar-benar mendidik anaknya dari kecil itu, sambil nyuapin anaknya, sambil ini dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu mereka itu yaitu tadi mentalkin dan sebagainya gitu. Dan di sana itu mukhoyam Al-Quran itu memang sangat seperti sebuah kewajiban, ada programnya, terutama ketika pas liburan. Itu yang diikuti anak-anak kecil ya. Yang ikuti itu anak-anak kecil banyak, dan selama 1 bulan mereka disuruh menghafal 30 juz kalau dengan 3 hari ya. Disuruhnya tilawah. Di sana itu targetnya 30 juz, rata-rata anak-anak yang mengikuti mukhoyam itu IQ-nya itu di atas rata-rata. Karena memang dikondisikan dari sejak kecilnya itu orang tuanya itu mengondisikan bersama Al-Quran. Dan memang anak kecil itu usia 0 sampai 5 ya mungkin ya. Saya lupa karena saya banyak referensi yang saya simak, kan banyak sarannya di YouTube dan sebagainya. Jadi anak usia balita itu memang mereka tidak bisa fokus. Tetapi indera pertama kali yang aktif adalah pendengaran. Bahkan indera pendengaran itu, kalinya maksudnya mereka sudah aktif sejak mereka itu di dalam kandungan. Jadi sudah bisa mendengar. Dan kita ketika menghafal Al-Quran jangan hanya mengandalkan satu indera saja. Ketika masih di kandungan, anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran dengan apa? Indera pendengaran dan otaknya sedang berkembang. Nah, ini juga salah satu metode bagaimana di kerajaan Turki Utsmani ya, yang ketika dulu berkuasa gitu ya. Itu memang istri para raja ketika sedang hamil itu dikarantina, disuruh menghatamkan Al-Quran sekian kali gitu ya.
Untuk apa? Untuk menghasilkan pemimpin yang apa ya, yang ditakuti gitu, yang berkualitas lah. Maka lahir seperti Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi memang kalau ingin dimudahkan ya anak-anak kita bersama Al-Quran, memang yang pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri. Ya. Orang tua itu sendiri, kejujuran keinginannya terhadap Allah disampaikan. Kemudian pertama itu ya keinginannya itu keinginan yang jujur. Sehingga ketika kita memiliki keinginan yang jujur, Allah itu tiba-tiba yang mengarahkan. Kadang-kadang kita itu tidak paham ya, maksudnya kok tiba-tiba gini, tiba-tiba begitu. Itu ya seperti itu ya. Jadi keinginan yang jujur, kemudian juga doa gitu ya, doa. Saya tuh memang dulu itu kan peserta yang belum menikah diantaranya saya gitu. Dulu itu sering sekali dibully gitu ya, siapa yang masih jomblo gitu. Sederhana gitu. Iya, karena dari Jawa Tengah saya saja yang belum menikah gitu ya. Nah, saat saya dibully itu saya banyak berdoa. Salah satunya adalah supaya ya, tapi karena terinspirasi dengan Ustaz Nurjana tadi ya, cerita beliau ya, bahwasanya salah satu yang bisa menjaga Palestina meskipun dihancurkan sedemikian tapi masih tetap utuh dijaga oleh Allah karena mereka adalah menjaga Al-Quran. Nah, ini mengapa kemudian saat ini Mukhayam Quran itu menjamur juga salah satunya karena menyadur konsep tersebut, supaya lembaga kita masih tetap utuh dan dijaga Allah, supaya keluarga kita tetap utuh dan dijaga Allah. Maka salah satu upaya adalah kita menjaganya dengan Al-Quran, termasuk anak-anak kita. Baik, mungkin selanjutnya ke teknis Ustaz. Maksudnya keseharian Mbak Maryam ya. Jadi Mbak Maryam itu sejak lahir gitu ya, saya perdengarkan juz 30 saja ya. Kalau kemampuan kemudian tidak diasah kan akhirnya tumpul. Dan itu tadi kita niatkan ini supaya anak kita mudah untuk, karena anak-anak itu sebetulnya kadang-kadang itu kayak nggak fokus gitu ya, main tapi tiba-tiba bunyi gitu. Tiba-tiba bunyi gitu ya. Dan salah satu keresahan saya itu saat itu Mbak Maryam ini usia 3 tahun gitu ya. Itu pas itu dia itu karena masih kecil, anak-anak kami tinggal di Pondok Jalan Quran Semarang itu ya. Saat itu sedang gladi bersih wisuda. Nah, saat gladi bersih itu panitia itu memutar nasibnya Syekh Misyari Rashid yang Rahman itu. Padahal Mbak Maryam itu saat itu tidak main gitu ya. Kemudian dan baru kali itu mendengar lagu itu. Dan itu pun durasinya sangat sebentar, sore juga sebentar. Pulang-pulang dia bunyi membawa lagu tersebut. Padahal itu bahasa Arab. Bunyi. Saya merasa khawatir. Coba kalau yang dia dengar itu yang tidak seperti itu kan masih bagus ya. Sejak saat itu saya, wah, kalau begini caranya berarti memang harus lebih banyak Al-Quran yang masuk ke dalam telinganya. Ya itu 3 tahun. Kemudian 3 tahun sudah mulai saya talqin, 3 tahun mendengar sudah saya talqin. Kemudian saya mencari ini juga rumah Quran yang untuk anak kecil gitu ya. Kebetulan pas itu di Semarang belum ada. Kemudian saya nemu di Solo. Di Solo itu ada, terus saya daftar dan sanggup laju sepekan 2 kali. Solo Semarang itu ya. Ya, Mbak Maryam kan masih kecil, belum ngerti. Nah, saat saya sudah mendaftar, sudah siap mau registrasi, ternyata alhamdulillah saya itu tadi yang menunjukkan di Semarang itu ada loh yang anak-anak kecil pada menghafal gitu kan. Di mana kita langsung ke sana, saya dan suami gitu ya. Ternyata betul ya di sana itu anak kecil pada hafalan, maksudnya itu ringan sekali mereka itu melantunkan ayat Al-Quran gitu ya. Saat itu pendaftaran sudah ditutup, Bapak Ibu gitu ya. Waduh, berarti ini nanti paling 6 bulan atau 1 tahun lagi. Saat itu 3 tahun 3 bulan usianya. Tetapi alhamdulillah saat itu Maryam itu disuruh membaca. Orang membaca siapa ya? Ya tadi bunyi lah seperti itu. Dan dia itu bisa 1 halaman surat An-Naba. Saya juga merasa tidak ngajarin. Maksudnya itu karena mungkin dia sudah bayi sudah saya perdengarkan gitu kan. Kemudian
alhamdulillah Allah pertemukan ya tadi, itu pun jalan dari Allah, tidak ada yang menunjukkan. Kemudian saya ke situ mendaftarkan, karena memang anak sekecil itu kalau tidak ada komunitasnya juga akan sulit. Kemudian alhamdulillah nemu tahfidz Quran balita, di situ menggunakan metode tabarok. Nah, di metode ketika sudah metode tabarok ini, kemudian kami berusaha menerapkan apa yang di sekolah kami terapkan di rumah. Ya. Jadi ketika menghafal juz 30 itu masih mendengar satu hari itu 20 kali. Yaitu misalkan satu hari mendengar surat An-Naba 20 kali ya. Kemudian mendengar 20 kali, setelah sudah mendengar kita talqin. Nanti ngikutin anakku, mengikutin dan sedapatnya belajar. Alhamdulillah kemudian sampai akhirnya dapat 1 juz dan bisa menyetorkan saat itu setengah juz sekali duduk, karena masih kecil ya, 3 tahun setengah, dan itu pun alhamdulillah kategori yang bisa anteng